pelajaran kita hari ini berkenaan tentang tola'ul hijrah. Apa tola'ul hijrah? Iya. Jadi kalau kita sebutkan lebih nikmat lagi, Rasulullah hijrah tidak semata-mata langsung hijrah, namun ada pembukaannya. Maka kalau kita sebutkan apa yang akan kita bahas, insya Allah cukup waktunya. Dia ini tola'ul hijrah. Artinya, yakni tolaknya itu adalah pembukaan hijrah. Jadi kalau mungkin pernah mendengar tola'al badru alaina, itu kan tola'al itu telah terbit kepada kami bulan purnama tolak. Jadi kalau tolak ya itu artinya terbitan. Jadi terbitnya matahari hijrah. Begitulah kira-kira akan hijrah. Bagaimana? Setelah kita tahu peristiwa Isra Mi'raj yang begitu agung, tapi begitulah keadaannya. Setelah Isra Mi'raj pun terjadi, keagungan terjadi, orang kafir tetap kafir. Iya kan? Lalu sampaikan, ya Rasulullah atau ya Muhammad, coba bulan itu dibelah. Sudah dibelah oleh Rasulullah bulan itu. Tapi tetap saja kekeh tidak beriman. Ada Lukaha dengan mengatakan, Muhammad, coba kita bertarung. Kalau seandainya kau bisa mengalahkan aku dalam beberapa kejap saja, maka aku akan beriman. Ternyata pun tidak. Saya tidak akan beriman sebelum pohon ini mengatakan la ilaha illallah, kata Rasulullah. Hai pohon, katakan la ilaha illallah. Pohon pun mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pun dia katakan gini, pohon ini mengatakan la ilaha illallah Muhammad tukang sihir. Macam-macam lah. Bayangkan sudah mukjizat diperlihatkan. Mukjizat terus bertubi-tubi. Bunda ayahanda, setelah apa? Setelah Isra Mi'raj. Bertubi-tubi mukjizat. Mukjizat wansyaqqal qamar, insyiqaqul qamar. Lihat di dalam surah Al-Qamar. Wansyaqqatil qamar. Dikatakan bahwa bulan ini terpecah. Ya. Selanjutnya, banyak peristiwa-peristiwa pohon mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi tetap kekeh tidak beriman. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rabbi, saya tidak tahu menghadapi orang Quraisy ini, saya menghadapi manusia atau menghadapi batu. Kenapa? Tidak mau beriman. Tapi Rasulullah tak bersabar, namun Rasulullah berubah sistem dakwah. Bagaimana sistem dakwahnya? Sistem dakwah Rasulullah, di dalam tidak diterima, saya harus dakwah keluar. Itulah Rasulullah. Jadi kalau ada misalnya ini adalah tempat yang biasa ditinggali oleh Rasulullah, di sini tidak diterima, ya Rasulullah pindah ke depan. Ke depannya kemana? Ke perbatasan. Di Gapura itu, duduk aja. Setiap orang yang mau masuk kemana, ke Mega Cinere, dibilangin, nyembahnya kepada Allah, ya bla bla bla, begitu. Tapi Rasulullah duduk di perbatasan antara Mekah dan luar Mekah. Kenapa? Menunggu kafilah yang datang mau berhaji. Jadi kalau ayahanda bunda bertanya dengan mengatakan, Abi Maki memang waktu itu haji sudah ada. Sejak Nabi Adam haji sudah ada. Namun caranya berbeda. Makanya nanti perlunya mungkin kita akan adakan di majelis ini, di masjid ini, manasik. Dia bilang atau kita semua memang manasik untuk yang umrah saja. Punten yang belum pernah umrah, mungkin yang belum haji, nggak tahu manasik kan? Kita manasik nanti. Manasik, kenapa? Tahun hajinya kapan, umrahnya kapan? Terserah bagaimana Allah yang mengatur, yang penting niat. Begitu. Kita datang di masjid ini, manasik, haji dan umrah. Kapan haji umrahnya? Allah, tapi kita sudah niat. Agar kita tahu ternyata haji ini diawalinya sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam berhaji ke kota Mekah walaupun tidak sama hajinya dengan kita. Nabi Ibrahim pun berhaji. Begitu. Dan sampai di zaman jahiliyah berhaji. Kafilah berbondong-bondong ke kota Mekah. Setiap berdatangan ke kota Mekah, Rasulullah berdiri di perbatasan dan mengatakan, mau kemana anda? Oh saya mau ke Ka'bah. Oh anda ini mau tawaf? Iya. Dengarkan ya, sembah Allah yang satu, jangan kau syirikan. Mereka talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, tamlikuhu wa malak. Itu ada tambahannya. Kalau kita tidak ada tamlikuhu wa malak. Artinya yang tidak pantas aku sekutukan engkau kecuali dengan beberapa kesekutuan yang sama denganmu. Begitu. Itu kan riwayat kata-kata itu. Tidak ada persekutuan denganmu, tapi ada beberapa yang sama denganmu. Itu kacau itu. Maka di situ Rasulullah katakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wa begitu. Jangan la syarika lak, tamlikuhu wa malak. Jangan diteruskan. Terus dia bilang, oh begitu.
begitu ya. Tapi bunda ayah anda, seperti yang saya sudah sampaikan, setiap Rasulullah berdakwah, di belakangnya ada orang ganteng menunggu. Gagah, bajunya bersih, wajahnya, kalau melihat wajahnya orang pasti mengatakan ini adalah orang soleh. Kalau melihat wajahnya, orang ini pasti orang soleh. Tiba-tiba setelah Rasulullah ceramah dakwah di situ, orang itu datang orang yang ganteng itu mengatakan, kalian tadi diomongin apa sama orang itu? Katanya tidak boleh menyembah yang lain kecuali Allah, buang tamliku wa mamalak di dalam apa? Talbiyah. Lalu orang itu mengatakan, dia itu tukang gembala, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, nggak usah percaya. Aku lebih Arab daripada dia, aku lebih tahu daripada dia. Biarkan dia, biarkan. Kata siapa? Kata orang ini. Siapa namanya itu? Abu Jahal. Na'udzubillah. Wajahnya, kelihatannya, wah, saleh. Tapi buruk, busuk ke hatinya. Begitulah kalimatnya. Na'udzubillah. Lalu setelah itu gagal. Di sini diberikan ceramah, di sini digagalkan. Di sini dibaikin, di sini digagalkan. Itu kalimatnya. Sampai Rasulullah, waduh bagaimana ya? Di dalam gagal, di perbatasan gagal. Ya sudahlah. Tapi Rasulullah tidak putus asa. Ada satu kabilah dari kabilah Sa'sa'ah, namanya Daiharah ibn Furas As-Sa'sa'ah. Siapa Daiharah ini? Ini adalah kabilah daripada Sa'sa'ah. Daiharah ini orang pintar, cerdas, kabilah Sa'sa'ah. Banyak. Masuk beliau ke kota Mekah. Setibanya di kota Mekah, Daiharah ini bertemu dengan Rasulullah. Di perbatasan, maksud saya. Dibicarakan kamu dari Harad Ibn Furas As-Sa'sa'in, iya. Dengar dari Harad, sesungguhnya Allah memberikan para nabi, para rasul untuk menyatukan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terus diajarkan. Akhirnya dari Harad karena pandai, dia melihat gerak-gerik Rasulullah. Wah, ini pasti Rasulullah Khatamul Anbiya. Tapi dia harus musyawarah dulu. Akhirnya sebentar Muhammad, saya musyawarah dulu. Nanti selesai musyawarah saya kasih kabar. Dikumpulkan semua pimpinan-pemimpin dari Bani Sa'sa'ah yang hadir. Dengar, wahai sahabat-sahabatku, ada seorang laki-laki di situ namanya Muhammad. Dia mengaku seorang nabi dan seorang rasul. Demi Allah, kami tidak memberikan keputusan terhadap masalah ini kecuali setelah musyawarah. Lalu kata mereka semuanya, Anda lebih tahu wahai Daiharah tentang kenabian. Saya terserah Anda. Lalu Daiharah balik lagi dengan Mbak Muhammad. Saya akan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu. Yang kedua, pedang-pedangku akan berada di sampingmu. Apa yang kau katakan, kami siap tempur. Kata Daiharah. Pedang saya yang ratusan ini atau yang ribuan ini, prajurit semuanya, satu kabilah Sa'sa'ah akan berada di belakangmu. Nomor dua. Nomor tiga, syarat apabila engkau wafat, saya harus menjadi khalifah. Rasulullah menjawab, wal amru biyadillah wa ba'a haitsu ma yasha wal 'aqibatu lil muttaqin. Artinya, masalah kepemimpinan Allah yang mengatur, bukan saya dengan Anda. Lalu Sa'sa'ah ini atau Daiharah mengatakan, ya Muhammad, saya sudah Islam, saya akan berada di belakangmu, tapi jabatanmu tolong berikan kepada saya bila kau mati. Rasulullah mengatakan, al-amru biyadillah, ini masalah Allah, wa ba'aitu ma yasha, terserah Allah, mau siapa saja yang dipilih, wal 'aqibatu lil muttaqin, hanya orang-orang yang bertakwa yang pantas menjadi khalifah. Subhanallah. Lihat Rasulullah, akhirnya Daiharah mengatakan, ya sudah kalau begitu, buat apa saya membantu kamu? Tetap kafir Daiharah. Na'udzubillah. Gimana kan? Sekarang saya dukung kamu lah, yang penting nanti proyeknya ini buat saya. Saya dukung lah, yang penting ini buat saya. Itu sudah ada dari dulu. Saya dukung, bahkan dukungnya bukan pakai fulus, nyawa sekalipun saya berada di belakangmu. Pedang-pedangmu pun akan di sampingmu. Tapi syarat, pimpinan kekuasaan berikan kepada saya. Nanti kalau dia wafat, kalau Rasulullah wafat, lebih baik itu kan. Kalau sekarang pimpinannya masih ada, masih digeriung-geriung. Subhanallah. Lihat, ini Daiharah. Jadi kalau ada batas siapa seseorang yang mengakui dengan kejadiannya atau mengakui Muhammad itu Rasulullah, namun dia tidak beriman karena ingin mengangkatkan pangkat atau derajat, itu ada Daiharah ibn Furas As-Sa'sa'ah. Ini yang pertama. Gagal Rasulullah di sini. Dalam arti kata gagalnya apa? Bukan gagal berdakwah, namun dia tidak bisa
masuk Islam karena jabatan. Yang kedua, ada lagi dengan mengatakan Suwaid ibnu Samit. Yang kedua, ini di kota Mekah. Pokoknya Rasulullah di kota Mekah ini kan, di luar juga tetap diganggu. Ada seorang lagi namanya Suwaid ibn Samit. Siapa Suwaid ibn Samit? Suwaid ibn Samit ini adalah, mungkin kalau di sini pengadilan tertinggi namanya apa ya? Mahkamah Agung ya. Nah, Suwaid ibn Samit ini adalah ketua mahkamah. Apa Pak? Ketua mahkamahnya beliau. Kalau kira-kira kalau ketua mahkamah ada ilmunya atau tidak? Wah, pintar ketua mahkamah. Ini ada Suwaid ibn Samit, ketua mahkamah. Semua permasalahan Arab kesini larinya. Saking alimnya, pintar. Suatu saat dia duduk. Sedang duduk di depan Ka'bah, Rasulullah datang. Wahai Suwaid ibn Samit, kamu pernah mendengar nggak kata-kata firman Allah yang indah? Lalu dia katakan, mau pernah, mau enggak, pokoknya saya enggak mau dengar. Kaget Rasulullah. Memangnya kenapa Anda tidak mau dengar? Karena saya punya kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata yang kau punya. Penasaran Rasulullah, coba apa? Dan dia ya, ayo saja. Setelah itu dia membaca surah tentang kejadian Luqman. Siapa itu? Jadi di situ, ya, di surah Luqman ada. Nah, ternyata surah Luqman ini di Injil ada, di Taurat ada, termasuk di Al-Quran pun ada. Apakah seorang namanya ataupun di dalam Al-Quran sampai diukir namanya Luqman, apakah dia seorang nabi? Wallahu a'lam. Apakah dia seorang orang soleh? Pasti. Apakah dia waliullah? Pasti. Tapi apakah dia seorang nabi atau seorang rasul? Yang jelas dia ahli surga, soleh. Kalimat namanya ini, namanya Suwaid mengatakan, aku ada satu yang indah. Apa? Dibicarakan tentang Luqman. Lalu Rasulullah tersenyum dengan mengatakan, karena apa? Di Injil ada tentang kejadian Luqman dan anaknya, akhlak. Cerita tentang Luqman itu dua. Satu berkaitan dengan akhlak, satu berkaitan dengan ibadah. Yang disampaikan oleh Suwaid ibn Samit ini tentang Luqman berkaitan dengan akhlak. Wala tamshi fil ardi marahan innaka lan tablughal jibala tula. Seperti itu kan? Pokoknya itu tentang akhlak. Jangan kamu sombong, jangan kamu berjalan di muka bumi dengan mengarahkan dada dan melihat ke atas, sesungguhnya kamu tidak bisa menembus gunung-gunung, tidak bisa menyeberangi lautan dengan kakimu sendiri. Seperti itu. Itu tentang akhlak. Lalu Rasulullah mengatakan, benar. Saya sambung ya kata-kata itu. Kaget. Loh, bagaimana? Dikatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dibaca itu. Baru mengatakan, demi Allah, saya sudah lama nyari potongan ayat ini. Ternyata ada di diri Anda. Dan demi Allah yang tahu masalah ini bukan manusia biasa. Tapi ini seorang Rasul. Di situ sebagian riwayat banyak para ulama, Suwaid ibn Samit, hakim daripada ketua hakimnya Mahkamah Agung yang mengatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu. Wah. Ini lurus. Selanjutnya, ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ini namanya Sayyidud Daus. Sayyid Daus itu kabilah Daus. Namanya Tufail ibn Amr. Tufail ibn Amr. Siapa ini? Sayyidud Daus. Daus ini nama satu kabilah. Banyak penghuninya. Daus. Sayyidud Daus. Orangnya ia gagah, keren. Tufail ibn Amr ini adalah ahli syair. Ahli syair Arab. Bulagha, ahli balaghah Arab. Jadi dia tahu bahasa-bahasa. Dan Tufail ibn Amr ini mempunyai kedudukan di orang Arab, tinggi kedudukannya. Sayyid Daus ini ataupun kabilah Daus berlipat-lipat banyaknya daripada Bani Sa'sa'ah. Mungkin kalau Bani Sa'sa'ah penghuninya 700 orang, tapi kalau Sayyid Daus bisa jadi berapa? Bisa jadi 4.000 orang. Bisa jadi 5.000 orang. Satu kampung ini Daus namanya. Kabilah Daus. Ketuanya Tufail ibn Amr. Ketika Tufail ibn Amr datang, karena ini adalah orang yang dibanggakan, yang menyambutnya di kota Mekah pun harus ketua Mekah. Ketika George Bush datang ke sini, yang menyambutnya siapa? Pak Presiden. Iya, kenapa harus Pak Presiden? Ini negara-negara ketemu kepala sama kepala. Nggak mungkin ekornya disuruh ngejemput.
Nah, kepala sama kepala ketemu. Ini pun ketika Tufail datang dari kota Mekah yang menyambut Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dijemput ahlan bi akhi Tufail ibnu Amir ad-Dausi, dipeluknya, disambut. Setelah itu kata Tufail mengatakan kalimatnya, terima kasih atas sambutan ini, saya akan melaksanakan tawaf. Kata Abu Jahal, hati-hati Tufail. Kenapa? Di samping Ka'bah ada orang yang gila. Di samping Ka'bah ada orang yang tukang sihir. Apabila dia mengatakan kata-katanya, hati-hati, kamu jangan dengar. Tutup telingamu apa-apa. Kata jawab Abu Jahal, oh begitu? Iya, hati-hati. Terpengaruh Tufail, lalu dia tutup pakai namanya kulfus. Lihat di dalam hadis, wasta'maltu kulfusan. Aku memakai kulfus, kalau bahasa Sundanya kerpus. Ya, itu dari bahasa Arab. Kulfus itu bahasa Arab. Jadi kerpus kalau kita bukan kerupuk. Kerpus, kalau kulfus itu bahasa Arabnya. Jadi kulfus ini satu yang dipakai sampai menutupi telinga. Jadi masuk telinganya ketutup. Itu namanya kulfus. Setelah itu dikasih lagi apa? Kapas. Dia jalan. Tawaf jalan. Rasulullah berdiri dengan mengayu Anda. Ittaqullah. Ubudullah wahda. Wa la tusyriku syai'an. Terus berdakwah Rasulullah. Kalau Allah Ta'ala di Al-Quran terus baca ayat. Kan nggak kedengeran kan sama siapa? Sama Tufail ini jalan. Tapi beberapa putaran Tufail ini berpikir, kenapa saya mesti kalah ya? Saya kan Sayyid Daus, ketua daripada Daus, saya ahli syair. Saya bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Kata hatinya, kamu ini penakut Daus. Kamu ini penakut Tufail. Coba kalau kau menjadi seorang pemimpin penakut kayak begini, dalam hatinya berontak. Buka dong, hadapi apa yang sebenarnya. Bagaimana kalau kau pulang ke Daus dengan mengatakan, hei, dengan mata Tufail, kamu mendengar seorang laki-laki yang berdiri depan Ka'bah menceritakan tentang segala sesuatu. Mungkin Tufail mengatakan, ya saya melihat, kenapa tidak dengar? Saya tutup, kenapa kau tutup? Saya takut kepengaruh. Apa itu? Mikir dia juga ya. Dibuka. Datang langsung. Muhammad, coba saya dengar apa kata-katamu yang kau ingin ucapkan kepada saya. Seperti dibaca dalam kalimat yang menggetarkan Umar bin Khattab. Apa kalimatnya? Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas samawati wal ardu was samawati al 'ula. Setelah itu apa kata Tufail mengatakan? Muhammad, cukup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seorang syair tidak usah pandai-pandai bertanya lagi. Cukup Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaget Rasulullah. Cepat benar orang ini. Lalu kata, ana Tufail ibnu Amr. Kaget lagi Rasulullah. Oh, ini Tufail terkenal, semua wajahnya belum pernah ketemu. Oh, ini Tufail itu, Masya Allah. Ini seorang pemuka, orang Arab, Sayyid Daud. Lalu tambah kaget. Apa yang lebih kaget lagi? Dia mengatakan Tufail ibnu Amr, Muhammad, suruh saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berada di sampingmu terus? Menjaga Anda ataupun saya harus pergi kemana? Begitu kan? Rasulullah dengan spontan mengatakan, Anda tidak perlu duduk bersama saya. Panggil seluruhnya Daus ini untuk masuk Islam. Berangkat. Tanpa pikir lama, tanpa pamit Abu Jahal, tanpa pamit kepada Abu Lahab, berangkat kembali ke Daus. Subhanallah. Sesampainya di perjalanan, pas lagi malam, Allah memberikan karomah terhadap Tufail ibnu Amr. Lihat di dalam hadis, karomahnya apa? Menyimpan cahaya di keningnya. Jadi langsung seperti senter, melihat ke depan. Jadi cahaya itu, jadi tidak gelap jalan itu. Tapi Dausnya tidak mau dengan mengatakan, Ya Allah, ashkuruka walakinna laysa fi wajhi. Ya Allah, aku berterima kasih kepadamu telah memberikan sesuatu karomah, yaitu nyala lampu begitu dari kepalanya, tapi bukan di wajahku. Tapi di mana? Saya minta al-syaut, artinya di cambuk. Cambuknya kan, jadi kalau saya pakai unta juga harus pakai cambuk, nah cambuknya menyala. Langsung, seperti terang begitu. Subhanallah. Jadi siapa sahabat Rasul yang diberikan karomah cahaya untuk di perjalanan? Inilah Tufail ibnu Amr. Subhanallah. Luar biasa. Allah berikan karomah. Bukan mukjizat. Mukjizat itu kepada Rasulullah, ini karomah. Sampai Rasulullah berjalan ataupun Daus ini atau Tufail bin Amr sampai ke rumahnya. Biasa kan kalau pulang dari haji, kita bagaimana tuh? Wah,
disambut sama anak-anaknya, sama ibu-ibu, sama ibunya, sama istrinya, sama ibu-ibunya. Sama semua belum minum. Masya Allah. Iya, biasa begitu. Setelah itu apa yang terjadi? Dia tidak menjawab ayah dan bunda. Ketika anaknya mengatakan, "Bapak, apa kabar?" Misalnya kan, "Bagaimana program haji?" Gitu. Ibunya mengatakan, "Anakku, bagaimana kabarnya setelah haji ini?" Ini pimpinan. Begitu aja. Bingung, ini habis Mekah, dari Mekah jawabannya. Begitu. Akhirnya dia tanya, "Kenapa tidak berbicara, wahai suamiku?" Kata istrinya, "Anaknya ada, ibunya ada, bapaknya ada, keluarganya ada." Apa kalimat daripada Tufail ibn Amr? "Wallahi, wajhi ala wajhikum haram." Demi Allah, wajahku untuk ditatap oleh kalian semuanya haram. Kok begitu jawabannya? "Kalami di kalamikum haram." Anda mengajak bicara kepada saya haram. Waduh, ini aliran mana ini? Bingung. Lalu kenapa haram, wahai Tufail? Dengan semuanya haram hubungan aku dengan kalian sebelum kalian mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu mengatakan, siapa itu Muhammad? Disampaikan oleh Tufail, Muhammad adalah begini. Keluarganya saat itu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung Islam keluarganya. Allah, luar biasa ini. Tufail ibn Amr. Selanjutnya apa yang terjadi? Setelah Tufail ibn Amr ini masuk Islam dari keluarganya, tiba-tiba Tufail bin Amr langsung keluar. Semua dikumpulkan kabilahnya. Kabilah Daus dikumpulkan. Kumpul semuanya. Setelah kumpul, berdirilah pemimpinnya ini, Tufail bin Amr, presidennya dalam kabilah itu, dengan mengatakan, "Demi Allah, wajahku untuk dilihat wajahmu haram. Aku berbicara dengan kalian haram sebelum kalian mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah daripada Daus mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Lihat, di Quraisy tidak diterima dakwahnya, di luar meledak. Subhanallah. Di luar banyak. Akhirnya ketika Futuh Makkah, 6.000 pasukan Daus berbondong-bondong membantu Rasulullah. Wah, ini lihat. Gara-gara siapa? Tufail ibn Amr. Maka dikatakan, "Ma ra'aitu rajulan min barakatihi illa Tufail ibn Amr." Tidak ada seseorang, Rasulullah ini, tidak saya melihat seseorang sahabatku yang membawa barakah terhadap umatnya kecuali Tufail ibn Amr. Lagi jahiliyah dia diikuti, sedang Islam pun dia diikuti. Inilah Tufail ibn Amr. Subhanallah. Sekarang ini sudah berhasil di luar. Sekarang kita lihat Thalai'ul Hijrah. Ini mukaddimah Thalai'ul Hijrah. Thalai'ul Hijrah. Bagaimana Islam ini bisa ke Habasyah? Bisa ke mana? Madinah. Ayah bunda punten, saya ingin menyampaikan begini. Kalau digambar, ini misalnya penduduk kota Madinah. Itu dibagi 3. Dibagi 3. Ini adalah kabilah Aus. Ini adalah kabilah Khazraj. Ini adalah Yahudi. Jadi kabilah ini kayaknya kebesaran. Biar sama. Nah, sama ya. Pokoknya sama. Jadi dibagi 3. Persis. Aus, Khazraj, Yahudi. Yahudi ini 3. Kabilahnya 3. Itu namanya Qainuqa. Terus lagi Nadir. Terus lagi Quraidah. Nah, walaupun Yahudi ini 3, tapi bersatu. Walaupun 3, tapi bersatu. Aus sama Khazraj ini, itu yang akan menjadi Ansor nanti. Nah, ya. Ini Aus sama Khazraj suka diadu domba oleh siapa ini? Yahudi ini. Biar apa? Diadu domba. Biar diadu domba. Caranya, Qainuqa datang ke Aus, Nadir datang ke sini. Ayo diadu. Peralatannya dilengkapi sama Qainuqa ini dilengkapi sama Khazraj. Begitu nggak sekarang? Iya, inilah Yahudi. Kita sudah digambarkan. Makanya kalau tidak mengenal sirah, kita nggak tahu. Tapi ketika mengenal sirah, oh iya pantas ya sekarang ya. Ayo kami alat ini, ayo. Ini alatnya nih, tempur, berantem. Udah bagus. Percobaan senjata akhirnya. Astagfirullahaladzim. Siapa jadi wasitnya? Quraidah. Mulai besok ya, mulai perang ya,
akhirnya ini sudah tidak mulai taat, yang ini sudah tidak mulai taat. Maksudnya tidak taat 100%, tapi masih benar nggak ya apa yang dikatakan ini? Begitu kan, diadu domba. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka ini bersatu dengan mengatakan, Aus, Khazraj, awas. Kata siapa ini? Yahudi semuanya. Kami ini turunan Nabi dan turunan Rasul. Sebentar lagi ada seorang Nabi namanya Muhammad. Kata siapa? Yahudi. Dan itu berasal dari keturunanku. Apabila Muhammad sudah datang, kami pasti akan beriman dengan Muhammad. Kata Yahudi, dan apabila kami berada dengan Muhammad, berarti kalian orang-orang kafir, orang-orang salah. Kami akan memerangi kalian dan semuanya akan kami sembelih. Begitu. Takutlah Aus sama Khazraj mengatakan, oh iya ya, dulu kan para nabi Yahudi kan? Zakaria Yahudi, Isa bagian Yahudi, ya kan? Selanjutnya balik, Yahya di Yahudi, Musa di Yahudi, pasti Muhammad pun dari Yahudi. Kalau Muhammad nanti ada, mereka akan bersatu sama Muhammad. Kalau Muhammad ini utusan Allah, pasti semua programnya sukses karena ditolong oleh Allah. Kata siapa? Kata Aus dan Khazraj. Waduh, tinggal nunggulah hancurnya kita ini. Sebentar lagi Muhammad datang. Jadi mereka, kalau mereka mau menyerang, nggak kuat. Kenapa? Apalagi kalau Aus sama Khazraj bersatu, ya kan? Maka dia akan menyerang Aus sama Khazraj, tunggu sampai datangnya siapa? Muhammad. Begitu. Ini sudah dikatakan dalam tahun-tahun itu, Aus ataupun Qainuqa, Nadir, Quraidah sudah mengancam kepada dua Aus dan Khazraj ini, sudah mengatakan, sabar aja kita, biarin aja mereka ngata-ngatain kita. Kata Yahudi ini, sebentar lagi juga Muhammad datang. Kalau sudah Muhammad datang, yuk Yahudi kita iman sama-sama, kita bunuh sama Aus sama Khazraj. Begitulah. Aus sama Khazraj, waduh. Jadi ancamannya itu, kalau ada Muhammad nanti hancur. Begitu ya. Subhanallah, pas haji dari kabilah Khazraj ini ada orang berangkat ke kota Mekah. Itu tidak banyak, mungkin hanya sekitar, sebagian riwayat hanya 5 orang saja. Datang ini ke mana? Mekah. Di kota Mekah, Rasulullah mengatakan, dari mana Anda? Saya dari Khazraj. Oh, Masya Allah, Ardul Habasyah. Masya Allah, Ardul Nakhlah. Oh, ini adalah tempat di mana di situ tumbuh-tumbuhan, pohon kurma tumbuh. Itu adalah tempat yang Masya Allah subur. Anda pernah ke sana? Tanya. Saya pernah dulu waktu kecil. Bapakku juga meninggal di sana. Dan insya Allah nanti pun kami akan hijrah ke sana. Kata Rasulullah. Kenapa? Karena dalam peraturan Injil Taurat bahwa Muhammad itu akan hijrah ke mana? Ke kota Madinah. Yaitu Ardul Habasyah. Cocok nih kata Yahudi juga. Ya kan? Kata Yahudi nanti Muhammad akan datang kemari dan kami akan beriman. Cocok nih kata-katanya. Wah, jangan-jangan Yahudi ini. Kamu siapa? Saya adalah Muhammad. Siapa Muhammad itu? Saya adalah Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Kaget dia. Ini yang diajar oleh Yahudi ini. Bahaya. Wah, mumpung Yahudi belum tahu, kita iman duluan. Yuk kita iman duluan. Gitu ceritanya itu. Yuk kita iman duluan ini. Yang 5 orang kita iman terlebih dahulu sebelum Yahudi ini tahu dan sebelum Yahudi iman. Kalau Yahudi duluan iman, bahaya kita. Tanpa ragu, Muhammad, saya Islam, Muhammad, saya Islam. Kaget dulu. Kamu tahu Islam nggak? Ya makanya terangkan sama saya. Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Silaturahim. Sedekah. Salat. Itu saja. 4. Belum ada itu. Sedekah. Silaturahim. Salat. Setelah itu, ya bersyahadat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa ragu yang 5 mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai Islam. Pulang ke Khazraj. Orang ini mengatakan, hei kumpul. Kita rahasia. Kenapa? Saya ketemu dengan orang yang dibanggakan oleh Yahudi. Namanya Muhammad. Benar. Pokoknya insya Allah saya tidak tahu bahasa kata-katanya. Tapi melihat wajahnya orang soleh. Benar. Kalau begitu tahun depan kita berangkatkan lagi. Nah, tahun depan datang lagi. Tahun depan. Jumlah tahun depannya tidak terlalu banyak juga. Tahun depannya hanya beberapa orang saja. Ada yang mengatakan hanya sekitar 17 atau 20 orang. Datang lagi dari Aus sekarang dan Khazraj gabung. Datang ke mana? Mekah. Dengan mengatakan Muhammad, kami berbaiat kepadamu. Kami mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu.
Bahwa Rasulullah mengatakan, iya, ingat, kita berbaiat, Anda harus sumpah setia kepada Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Itu terjadi di baiat Aqabah yang pertama. Maka pernah baiat Aqabah katanya kan, baiat Aqabah pertama itu memang diutus dari Aus dan Khazraj untuk datang ke kota Mekah berhaji. Pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, kata kalimatnya, tidak boleh memutuskan silaturahim. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, salat. Itu saja perintahnya. Enak sekali ya. Kalau Islam begitu, belum turun, belum sempurna pada waktu sampaikan begitu. Iya. Tapi yang 4 ini, ataupun yang sekitar 17 orang ini atau 20 mengatakan, ya Muhammad, kalaulah sudi kiranya, begitu, engkau mengirimkan kepada kami seseorang pengajar yang kau percaya untuk menyampaikan syariat Islam di Khazraj dan Aus ini di Madinah. Rasulullah memilih para sahabatnya. Siapa yang dipilih oleh Rasulullah? Dipilih oleh Rasulullah seseorang yang gagah, berani, fasih bahasanya, semangat bicaranya, pintar cerdas. Namanya siapa? Mus'aib ibn Isa bin Umair. Subhanallah. Makanya Mus'aib ini adalah pertama kali duta besar Rasulullah. Ataupun apa? Dubesnya Rasulullah yang pertama kali. Itu adalah Mus'aib bin Umair. Mus'aib bin Umair berangkat ke kota Madinah. Diutus oleh Rasulullah. Maka Rasulullah dengan Mus'aib, ingat, akhlak. Rasulullah sangat percaya. Sebarkan Islam di sana. Berangkatlah Mus'aib ke kota Madinah. Aus, Khazraj. Berbicara di sana. Wah, nanti kita lihat satu saat perjuangannya bagaimana Mus'aib bin Umair ketika menyampaikan tentang Amrun bin Jamuh. Maka kata-katanya mengatakan ketika berkumpul, jika Anda sudi duduk untuk mendengarkan kata-kata saya. Tidak sudi, silahkan Anda duduk. Tapi mohon dengan hormat, 1 jam saja Anda duduk di sini. Setelah itu dengarkan. Kalau masuk, silahkan berlanjut. Kalau tidak, keluar. Berbicara, bla 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 bla. Mus'aib bin Umair duduk. Subhanallah. Terkenal Aus Khazraj ini adalah orangnya lembut-lembut. Seperti orang Indonesia. Orang Indonesia kan besar rasa malunya kan? Coba kalau di Indonesia, di Arab Saudi pun, ketika biasa habis sholat suka ada yang ceramah kan, padahal dia nggak ngerti. Begitu tuh. Kita tanya apa ngerti nggak? Kenapa? Kasihan kalau nggak begini dikiranya ada apa gitu. Sampai ke sana larinya orang Indonesia itu. Jadi apa ya? Perasaannya tinggi. Pun Aus Khazraj kalau misalnya ditinggalkan, misalnya benar lagi ceramah, kasihan ya udah nunggu aja. Tapi karena nunggu, masuk. Ternyata dalam waktu beberapa tahun, tidak kurang daripada 2 tahun, Aus Khazraj Muslim seluruhnya. Subhanallah. Nanti kita lihat sebelumnya, tahun atau haji berikutnya, Mus'aib bin Umair mengirim 2 orang. Ya, dikirim 2 orang. Ataupun waktu itu yang dikirim, biasa haji kan? Biasa haji lagi. Tahun depannya lagi haji lagi. Tahun depan haji lagi. Tahun depannya ini haji lagi. Jumlah daripada Aus Khazraj, jumlahnya ya 1 kloter banyak. Tapi dalam kloter itu ada grup yang dibimbing oleh siapa? Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah ini? Sa'ad bin Ubadah ini adalah ketua daripada Aus. Ketua daripada Aus, Sa'ad bin Ubadah. Namun ini dititipkan ke sini. Yuk berangkat. Berangkat di dalamnya sekitar 70 orang. Ataupun 75 orang. Berangkat. Kemana? Ke kota Mekah. Berangkat ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, diutus 2 orang oleh Rasulullah ataupun dari grup ini. Yang namanya Al-Barra bin Ma'rur. Ya, Al-Barra ibn Ma'rur. Ya, yang pertama Al-Barra ibn Al-Ma'rur. Ini Al-Barra ibn Ma'rur. 1. Yang kedua, itu adalah kalimat yang sangat indah atau nama seorang yang sangat indah, Sa'ad bin Malik. Sering mendengar ya, Sa'ad bin Malik ini. Ya, kalimat Sa'ad bin Malik. Dan ini adalah syair yang terkenal di Aus dan Khazraj. Syair. Maka setelah tiba ke kota Mekah, kata Sa'ad bin Ubadah mengatakan, wahai 2 orang Al-Barra sama Sa'ad, temui Muhammad Rasulullah. Bikin perjanjian. Ayo kita bikin perjanjian. Akhirnya 2 orang ini cari kabar di mana Muhammad. Ketemulah bertanya dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah, tapi masih kafir saat itu. Dengan mengatakan, Anda tahu namanya Muhammad? Oh, itu
famili saya. Anda siapa? Saya dari Aus bersama Khazraj. Untuk apa? Mau ketemu. Oh, saya antar. Anda siapa? Saya adalah pamannya. Wah, Anda muslim? Tidak. Anda membocorkan nanti rahasia ini? Tidak. Saya sangat cinta kepada Muhammad. Diajak. Muhammad, ini ada orang yang mau bertemu dengan Anda. Setelah itu Muhammad mengatakan, siapa Anda? Saya Al-Barra ibn Ma'rur. Dari kabilah Aus dan Khazraj. Oh, utusan dari Mus'ab bin Umair? Iya. Satu lagi, saya Sa'ad bin Malik. Ketika mengatakan Sa'ad bin Malik, apa kata Rasulullah? Asyairul Arabi. Anda ini syair Arab yang terkenal, Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik merunduk dengan mengatakan, iya ya Rasulullah. Dipeluknya, ahlan ya Sa'ad bin Malik, ahlan ya Sa'ad bin Malik. Maka Sa'ad bin Malik meriwayatkan, demi Allah, saya tidak pernah lupa pertemuan pertama dengan Rasulullah. Ketika saya katakan, saya Sa'ad bin Malik, Rasulullah berdiri dengan Asyairul Arabiyyul Fuhur Sa'ad bin Malik. Ini adalah Sa'ad bin Malik, seorang syair yang terkenal. Saat itu mengatakan, iya ya Rasulullah, dipeluk. Baru berjanjilah di satu malam yang terjadi kita sebut dengan Bai'ah Aqabah kedua. Bai'ah Aqabah kedua. Letaknya di mana? Letaknya ayah anda bunda antara tempat pelontaran jumrah Aqabah dan ke belakang sedikit. Sulit saya praktekkan di sini. Tapi yang jelas dari Aqabah itu tidak terlalu jauh. Makanya didirikan masjid Aqabah, tapi nggak tahu sekarang sudah dihancurkan atau tidak. Tapi di situ ada masjid tua, di situ ada masjid Aqabah, tempat berbaiatnya yang kedua yang jumlahnya sekitar 75 orang ini. Apa baiat Aqabah ini? Ketika malam-malam sekitar jam 3 atau jam 2 semuanya berkumpul di satu tempat. Rasulullah hadir. Sumpul 70 lebih dari Aus dan Khazraj. Pimpinnya Sa'ad bin Ubadah. Kata Rasulullah mengatakan, "Atasyhadu bi anna Allah la ilaha illallah?" Kalian bersaksi dengan la ilaha illallah? Bersaksi. Apakah kalian bersaksi kalau aku Muhammad Rasulullah? Bersaksi. Berbaiat. Ingat salat. Ya kan? Ingat sedekah. Ingat silaturahim. Itu saja. Setelah itu Sa'ad bin Ubadah tampil. Ini Thala'il Hijrah. Sekali lagi, ini Thala'il Hijrah. Sa'ad bin Ubadah setelah dibaiat berdiri. Ya Rasulullah, itu baiat untuk saya dengan Allah. Ya, coba. La ilaha illallah untuk Allah kan? Salat untuk siapa? Allah. Sedekah. Nah, untuk Allah juga. Apalagi silaturahim, Allah juga. Ini kewajiban saya dengan Allah. Sekarang berikan kepada kami syarat kewajiban saya kepada anda sendiri ya Rasulullah. Subhanallah. Berikan syarat antara saya dan anda. Syaratnya apa? Rasulullah mengatakan, memangnya anda minta syarat antara kalian dengan saya? Kata Rasulullah, iya. Apa yang anda harapkan? Yang kami harapkan anda pindah ke Madinah. Subhanallah. Lihat di sini. Yang kami harapkan anda pindah ke Madinah. Dan jika anda pindah ke Madinah, berikan syarat antara kami dengan engkau ya Rasulullah. Rasulullah berdiri di mengatakan, "Antudafi'uni kama dafa'tum amwalukum wa auladukum wa azwajukum." Atuqirruna dzalik? Anda, kalau saya ke Madinah pindah, Anda harus mencintai saya, membela saya seperti halnya Anda membela harta Anda, istri Anda dan anak-anak Anda. Lalu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "La nastaqil wa la naqil." Artinya tidak perlu itu diucapkan. Kami siap untuk membawamu ke Madinah dan kami akan berada di belakangmu mendukungmu seperti halnya kami menjaga keluarga kami sendiri. Baru Rasulullah mengatakan, "Fa innaka anta rajulun min qaumik." Kamu ini pendapat kamu, wahai Sa'ad bin Ubadah. Kamu pemimpin, tapi kata-kata pemimpin belum tentu sepakat dengan anggota kamu. Saya ingin dari anggota kalian semuanya berbicara. Baru setelah itu satu-satu mengatakan, "Ya Rasulullah, la naqil wa la nastaqil." Satu orang, "Ya Rasulullah, la naqil wa la nastaqil." Satu orang maju, "La naqil wa la nastaqil." Kami akan membela anda sampai akhir hayat kami. Ini Thala'il Hijrah. Selesai baiat, tiba-tiba syaitan berdiri dari atas gunung, berteriak dengan mengatakan, "Ya ahlal majadin, ya ahlal jaradin." Artinya, hai orang yang tertidur lelap, hai orang yang tertidur lelap, awwamun gammamun wasubatu ma'hum yuriduna ayyatulukum. Itu kalimatnya. Setan membangunkan suasana.
Hei orang yang tertidur, bangun, bangun kalian, bangun, bangun. Kenapa? Itu mudammam. Mudammam itu buat mereka Muhammad. Jadi Muhammad itu diganti kalimatnya dengan mudammam. Mudammam itu apa ya? Bukan pengecut, apa ya? Ya sudah pengecut, ya penakut gitu, apa ya? Pecundang. Ya begitu. Dengan mengatakan itu ada pecundang sedang berkumpul, bermusyawarah untuk menghancur kalian. Kalian bangun dong, bangun, bangun. Itu semua tenda-tenda yang ada di Mina bangun semuanya. Karena suara itu keras sekali. Maka Rasulullah berkata, ya Rasulullah, siapa suara keras itu? Rasulullah mengatakan, zaka syaitan, itu adalah syaitan ingin menghancurkan kita. Semua Abu Jahal bangun, Utbah bin Rabi'ah bangun, semua kabilah bangun, bangun semuanya. Benar nggak ada orang sedang berkumpul ingin menghancurkan Quraisy? Ketika datang, Allah ingin menguji kata-katanya Sa'ad bin Ubadah dan 70 orang tadi. Dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menjaga Anda walaupun dengan akhir hayat saya. Ya kan? Ketika kejadian mereka bangun dengan pedangnya masing-masing, yang 75 orang ini berdiri dengan ya Rasulullah, apakah perlu aku buktikan untuk berperang saat ini? Subhanallah. Ya Rasulullah, apakah perlu aku buktikan kata-kata tadi ini untuk berperang saat ini? Kalau kau ingin minta, saya 70 orang ini, Ansar akan turun untuk menghadapi mereka yang jumlahnya ratusan. Rasulullah, tidak, belum waktunya, bubar sekarang. Bubar. Subhanallah. Besok paginya lalu dikumpulkan oleh orang-orang Arab. Yang pengacau setan membisikkan, hei, yang tadi kemarin, yang tadi malam mengacau itu orang-orang yang datang dari Habasyah. Orang-orang pun kan orang-orang yang datang dari Yathrib. Orang-orang yang datang dari Madinah. Dikumpulkan semuanya keluar Madinah. Kumpul semuanya dalam satu tenda. Maka setelah itu Abu Jahal mengatakan, siapa di antara kalian yang tadi malam ikut bermusyawarah dengan Muzammam? Duduk semuanya, diam. Setelah itu ditanya, bukan satu-satu, karena banyak kan, satu kelompok itu mungkin bisa 700 ataupun 1000. Akhirnya, subhanallah, ditanya orang-orang, tapi tidak ada satupun orang yang nanya kepada salah satu daripada 75. Orang yang apa namanya, yang ikut musyawarah, yang ikut baiat, ada di situ, tapi tidak ditanya. Yang ditanyanya yang lain, kamu tadi malam kumpul, demi Allah saya tidak, demi Allah saya tidak, memang dia tidak kumpul. Padahal yang di sampingnya kumpul, nggak ditanya, kamu kumpul nggak sama yang di sampingnya lagi? Ya demi Allah tidak kumpul, demi Allah tidak kumpul. Cari lagi Abu Jahal, kamu kumpul nggak? Yang ditanya itu yang di sampingnya terus. Di samping daripada orang yang 75. Maka saat itu, itu bohong. Tadi malam tidak ada perkumpulan. Semua saya sudah tanya. Kelompok Madinah ini tidak ada yang menjawab, katanya ia apa? Berkumpul. Memang dia tidak ditanya. Maka saat itu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, demi Allah kami tidak berbohong. Seandainya, kata Sa'ad bin Ubadah, seandainya hari itu bertanya kepada salah satu daripada 75, kami akan mengatakan, ya tadi malam kami berkumpul. Tapi kami tidak ditanya. Itu Allah sudah begitu kan? Subhanallah. Nah, sedikit lagi, pada waktu itu pulanglah ke kota Madinah. Beberapa harinya Sa'ad bin Ubadah kirim surat kepada Rasulullah. Apa tulisannya? Assalamualaikum ya Rasulullah, innana mustaqun bika ya Rasulullah. Keselamatan untukmu hai Rasulullah. Sesungguhnya kami mengharapkan kedatanganmu dan kami merindukanmu. Aqbil alaina, silahkan datang kepada kami wahai Muhammad. Fa inna wallahi la ahada bait illa qad aslama. Tidak ada satu rumah pun Aus atau Khazraj yang kafir, semuanya sudah muslim. Kata siapa? Mus'ab bin Umair. Maka dari situ bukan izin hijrah lagi. Kalau waktu ke Habasyah, ke Ethiopia, ke Raja Najasyi, itu bukan perintah, izin untuk hijrah. Izin. Tapi kalau untuk ke Madinah, itu adalah perintah Allah dan Rasulnya untuk hijrah. Jadi kalau untuk ke Habasyah, ataupun ke Habasyah, itu izin Rasulullah hijrah. Tapi kalau untuk ke Madinah, itu perintah hijrah. Maka saat itu hijrahlah sendiri-sendiri, hijrah sendiri-sendiri. Insya Allah di minggu yang akan datang kita akan membahas hijrahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Kalau sudah hijrah Rasulullah, insya Allah bagaimana di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, begitu ya. Jadi semoga makanya kalau hari Minggu jamnya dikeluarin sedikit. Kita lagi enak-enak juga. Jadi semoga Assalamualaikum. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Jazakumullah khair, jazakumullah khair. Mungkin langsung aja ditutup oleh doa, tidak ada pertanyaan.
Ya Alhamdulillah kita sudah jam 6. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita seluruhnya, dan mudah-mudahan i'tikaf pada pagi hari ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sanggup membukakan pintu ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Rahman, nastaghfiruka wa natubu ilaika ya Aziz, ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna min hadhihi dunya ma'al iman. Ya Allah ya Rabbana, hiasilah setiap langkah kami dengan keimanan. Ya Allah ya Rabbana, setiap langkah kami dan gerakan kami taburilah dengan barokahmu ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, hijrahkanlah kami ini dari sesuatu yang sesuatu yang tidak benar kepada sesuatu yang benar yang Engkau ridai. Ya Allah ya Rabbana, jika Rasulullah SAW ada pembukaan untuk hijrah, maka bukakanlah hati kami ini ya Rasulullah untuk dapat berhijrah dari akhlak kami yang tidak benar kepada akhlak yang benar. Ya Allah ya Rabbana, hijrahkanlah akhlak kami dari akhlak yang mungkin selalu takabur ataupun ria kepada akhlak yang selalu ikhlas dalam setiap peribadatan kami. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, hijrah Muhammad merupakan sunnah bagi umat Muhammad, tapi kami yakin kalau Rasulullah sudah mengatakan la hijrah ba'dal yaum, tidak ada hijrah fisik dari saat ini, namun hijrah lahir, hijrah batin, hijrah hidayah, hijrah pemikiran mungkin saja bisa terjadi kepada diri kami. Kami memohon kepadamu ya Rabbana, jika Engkau menakdirkan kami untuk berhijrah, hijrahkan diri kami kepada hal-hal yang Kau ridai. Amin amin ya Rabbana ya Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.